Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan bersama-sama belajar tema 1, subtema yang kedua dalam pembelajaran yang ketiga. Jangan lupa sebelum mulai belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran tatap muka di sekolah kita masing-masing. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan hanya 1/3 dari yang ada yaitu berupa daratan, maka keadaan penduduknya pun sangat beragam. Sebagaimana yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu berkaitan dengan kepadatan penduduk yang ada di wilayah Indonesia dan beberapa hal lainnya. Kepadatan penduduk di wilayah Indonesia ketika kita lihat per kilometer perseginya yang berwarna merah itu jumlah penduduknya lebih dari 1299 jiwa setiap 1 kilometer persegi. Sedangkan orange seperti yang ada di Pulau Jawa itu 600 sampai 1299 per jiwa dalam 1 kilometer persegi. Seperti daerah tempat di mana kita tinggal saat ini, yang berwarna hijau agak muda, di situ berarti antara 50 sampai 90 orang per kilometer perseginya. Jadi masih sangat sedikit sekali. Dilihat dari kepadatan penduduknya, maka Pulau Jawa menempati salah satu pulau yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya. Untuk keterangan warna silahkan dibaca dari tulisan yang ada. Merah jumlah penduduk lebih dari 1299, orange 600 sampai 1299, kuning muda 200 sampai 500, kuning 100 sampai 199, hijau muda 50 sampai 90 orang, hijau daun 10 sampai 49 orang, dan hijau pekat kurang dari 10 orang. Melihat dari kepadatan penduduk yang ada, maka yang tergolong hijau pekat berada di wilayah Irian Jaya, di mana di situ berarti kurang dari 10 orang per kilometer perseginya. Selanjutnya, persebaran suku yang ada di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. BPS sendiri adalah Badan Pusat Statistik. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Hingga dari total populasi yang ada, maka suku Jawa merupakan suku yang paling banyak tersebar di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu merupakan gambaran persebaran suku, sehingga sebenarnya di Indonesia juga menganut keberagaman suku bangsa yang ada. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus menjaga kerukunan antar suku bangsa yang ada dan tetap menjalin komunikasi, bagaimana kita bergaul dengan mereka dengan cara yang baik, sopan, dan santun. Beragaman sendiri, karena lingkungan tempat tinggal kita sangat beragam, baik dari sosial, budaya, agama, suku, profesi, maupun sumber daya alamnya. Dengan demikian, semua warga yang hidup rukun
kita harus juga tetap saling membantu, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kepedulian juga sangat tinggi, harus kita tumbuhkan apabila ada salah satu warga yang sedang mengalami kesusahan, seperti saat ada orang yang sakit atau orang meninggal. Seperti juga yang belum lama ini terjadi di desa tetangga kita yang sedang mengalami kebanjiran. Itu harus kita dukung dengan cara memberikan bantuan semampu kita kepada mereka, memberikan ruang terbuka untuk mereka singgah di tempat kita atau mengungsi di daerah kita. Itu juga salah satu contoh bagaimana kita harus menjaga kerukunan dengan berbagai keberagaman yang ada di wilayah Indonesia. Berkaitan dengan keberagaman, kita akan membahas tentang pengamalan sila yang ada dalam Pancasila, yaitu yang sila pertama. Contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saling menghormati pemeluk agama lain, memiliki toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Ini merupakan contoh-contoh pengamalan sila yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seandainya kita berbeda keyakinan dengan teman kita, maka tidak perlu kita memaksakan kehendak kita. Yang kedua adalah pengamalan sila yang kedua. Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Sebagai contoh, meskipun tadi masyarakat Jawa atau suku bangsa Jawa hampir 41% berada di persebarannya di Indonesia, namun kita tetap memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Contoh yang ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Pengamalan sila yang ketiga. Yang pertama, menggunakan bahasa Persatuan Indonesia antar daerah. Sebagai contoh, bahasa pemersatu dalam dunia pendidikan adalah bahasa Indonesia. Meskipun dari berbagai macam suku yang ada dalam ruang kelas, namun sebagai bahasa pengantar kita menggunakan bahasa Indonesia. Memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Contoh yang sering sekali kita jumpai ketika terjadi perlombaan cabang olahraga demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Serta tidak lupa cinta pada tanah air Indonesia. Itu juga harus ditumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Pengamalan sila yang keempat, yaitu pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Kekeluargaan harus diutamakan, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Mengapa demikian? Karena sila yang keempat berkaitan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita harus mengutamakan rasa kekeluargaan ketika kita akan menyelesaikan masalah. Serta keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Dan tidak lupa tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan sila yang terakhir berkaitan dengan pengamalan sila yang kelima, yaitu kita harus belajar adil, yaitu berperilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai contoh yang nyata adalah dunia pendidikan boleh dienyam siapa saja.
tanpa membedakan si kaya dan si miskin kembali. Mungkin untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa kalian belajar dan tetap berusaha sebagaimana biasanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.